Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah anak-anakku yang soleh dan soleha, di bulan suci Ramadan ini kita dapat berjumpa kembali ya. Sekarang kita akan mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam. Kita masuk ke pelajaran yang ke-13 ya. Kita mempelajari tentang adab-adab Islami. Salah satunya adalah adab bersin, meludah dan menguap ya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dibuka semua bukunya? Ya, jika sudah siap, jangan lupa ya, adab-adab dalam menuntut ilmunya dijaga. Pak Guru tidak bosan-bosan menyampaikan hal ini pada setiap pembelajaran kita, karena ya, kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kita mendapatkan pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jika belum siap untuk menjaga adab-adabnya, segera dipersiapkan ya. Buka bukunya pada halaman 133 insya Allah sampai 135. Nah, baiklah anak-anakku yang saleh dan soleha, kita mulai pelajaran kita ya. Adab bersin, meludah dan menguap di pelajaran yang ke-13 halaman 133. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang agama Islam, mengajarkan manusia akhlak-akhlak yang mulia dan melarang manusia dari akhlak-akhlak yang tercela. Di antara akhlak mulia dalam Islam adalah Islam mengajarkan adab ketika bersin, meludah dan menguap. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempelajari bagian yang pertama, bagian A, adab bersin ya. Apabila kita bersin, disunahkan membaca hamdalah. Alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah ya. Kemudian jika ada orang bersin membaca hamdalah, maka yang mendengarnya disunahkan membaca doa yarhamukallah, semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Kemudian yang ketiga, orang yang bersin tadi disunahkan lagi membaca yahdikumullahu wa yuslih balakum, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada kalian dan membersihkan hati-hati kalian. Masya Allah, mulia sekali ya agama Islam ya, sampai membahas masalah bersin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih di bagian A ya. Yang keempat, di halaman 134, bila bersin terus menerus, maka cukup membaca doa bersin itu sampai 3 kali. Kemudian yang kelima, ketika bersin hendaknya mulutnya ditutup dengan tangan atau sapu tangan atau tisu. Kemudian bekasnya dibersihkan ya, buang sampah pada tempatnya tentunya. Kemudian yang keenam, menundukkan kepala jika di dekat kita ada orang lain. Jangan sampai bersin kita itu mengarah ke arah orang lain, akan tetapi tundukkan kepala kita ya. Yang ketujuh, diupayakan merendahkan suara bersin. Direndahkan suaranya, ditutup ya, bisa dengan kain atau sapu tangan atau dengan tangan kita ya, sehingga suaranya tidak tinggi ya, tidak keras. Nah, karena tidak baik bila bersin suaranya dikeraskan, apalagi bersin itu dipermainkan. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan ya, dalam adab bersin, menjaga adab bersin. Nah, jangan lupa ya, menjaga adab bersin agar kita dan orang lain ya mendapatkan manfaat, yaitu kita tetap sehat serta tidak mengganggu
orang lain. Ya, inilah anak-anakku beberapa adab singkat tentang adab bersin. Alhamdulillah, kita lanjutkan ke bagian B, yaitu adab menguap. Anak-anakku, sebelumnya kita dengarkan dulu ya, di sana ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Maka apabila salah seorang di antara kalian bersin dan memuji Allah, maka wajib bagi setiap orang muslim yang mendengarnya untuk mengucapkan yarhamukallah. Artinya semoga Allah merahmatimu. Adapun menguap, maka itu adalah dari syaitan. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah ia menahannya semampu mungkin, karena jika salah seorang di antara kalian menguap, maka setan tertawa karenanya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu ya anak-anakku. Sekarang kita masuk ke bagian yang B, ya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab menguap. Yang pertama, rasa kantuk biasanya ditandai dengan menguap. Maka apabila kita sudah mengantuk, sebaiknya segera beristirahat. Ya, apalagi kalau kita misalkan dalam kendaraan bermotor, ya, entah bawa sepeda motor, entah bawa mobil, apabila mengantuk hendaknya kita beristirahat dulu, ya, karena ini akan membahayakan bagi keselamatan kita, ya. Kemudian yang kedua, segera mencuci muka apabila mengantuk saat belajar. Ya, misalkan saat ini sedang mengajar videonya, sedang belajar menyaksikan videonya Pak Guru, wah ngantuk nih melihat videonya Pak Lukman, segera mencuci muka atau berwudu, ya, agar ngantuknya hilang. Kemudian yang ketiga, ya, tidak membiarkan mulut terbuka di saat menguap, tapi segera ditutup dengan tangan, ya. Gitu. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, merendahkan suara tatkala menguap. Ya, kalau kita mengeraskan suara ketika menguap, ya, ini termasuk perbuatan yang tidak baik. Apalagi menguapnya sudah dibesarkan, ya, ditinggikan suaranya, dikeraskan suaranya sambil dipermainkan. Wah, hahaha, misalkan, ya, itu contoh. Ini adalah perbuatan yang tercela, yang tidak baik, ya. Kemudian yang kelima, ya, jika kita menguap perlu menjaga adab-adab dalam menguap, ya. Mengapa? Agar tidak mengganggu orang lain, ya. Kalau kita sembarangan menguap, orang lain merasa terganggu, risih gitu, ya. Nah, ini demikian ini adab dalam menguap, ya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat ya. Kita masuk ke bagian C, adab meludah sekarang, ya. Apabila ingin meludah, sebaiknya segera dikeluarkan dengan cara yang sopan, ya. Gimana caranya, ya? Meludahnya hendaknya di sebelah kiri kita, tapi lihat-lihat di sebelah kirinya ada orang apa enggak, tempatnya seperti apa gitu, ya. Jadi meskipun kita buang ke sebelah kiri anjurannya, tapi harus dilihat-lihat dulu, ya, jangan sampai di sembarang tempat, ya. Nah, apabila di sekitar kita banyak orang, sebaiknya meludah di tempat yang agak jauh, menghindar dari keramaian dulu, ya, agar tidak terlihat oleh orang lain ketika kita buang atau hendak meludah, ya, karena orang akan merasa jijik, ya, melihat orang lain melihat ketika kita melihat orang lain membuang ludah sembarangan, ya, kita akan merasa jijik, ya, begitu juga orang lain. Kemudian yang keempat itu tidak mempermainkan air ludah di dalam mulut, ya, apalagi ketika belajar. Nah, seperti saat ini, coba
Apakah ada yang diantara kalian mempermainkan air ludah ketika belajar? Insya Allah nggak ada ya. Kemudian yang terakhir, membiasakan diri menahan air ludah. Maksudnya jangan sering-sering buang ludah ya. Sebisa mungkin ditahan ya. Boleh nggak ya Pak Guru kalau lagi puasa kita menelan ludah? Boleh ya. Karena ludah bukan dari luar masuk ke dalam, tapi air ludah itu ada air yang dihasilkan dari dalam tubuh kita. Insya Allah tidak mengapa ya. Walau alam bisawab anak-anakku ya, di pelajaran ke-13 ini kita cukupkan sampai di sini ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar tentunya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah pastinya dari Pak Guru dan dari syaitan ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.